Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Tiberias Entrop. Hari ini tanggal 16 Mei 2020, kita kembali melakukan ibadah walau hanya di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita mulai dengan ibadah di Minggu Raya ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Sepanjang seminggu lamanya, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi hati kami selalu ada di dalam satu persekutuan sebagai gereja Tuhan. Merindukan kebersamaan, merindukan persekutuan. Namun situasi yang terjadi saat ini tidak membolehkan itu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa saat-saat seperti ini akan berlalu, dan kami akan bertemu satu dengan yang lain, melakukan ibadah-ibadah di gedung gereja kami. Ada persekutuan ibadah keluarga dan ibadah-ibadah sektor yang lain. Dan biarlah semua ini hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan urapi hamba, urapi jemaat yang akan mendengar, bahkan semua saudara-saudara kami dimanapun mereka dapat meliput akan ibadah kami ini. Kiranya kami semua diberkati. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Demi Yesus firman yang hidup, kami sudah bersyukur kepada Bapa dan siap membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Kekasih dalam Tuhan, saat ini kita masih berbicara tentang satu topik yang tepatnya tanggal 26 April yang lalu sudah kita bahas, tetapi masih belum tuntas. Jadi ini katakanlah sebagai episode yang kedua dari Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36 dengan topik segala sesuatu dari Allah. Dan bacaannya terdiri atau terdapat di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Roma 11 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih dalam Tuhan, di hari yang berbahagia dan berlimpah kasih setianya ini, saya mau berterima kasih
yang tak terhingga atas dukungan doa dari Bapak Ibu serta saudara-saudara, anak-anakku, jemaat semua yang sungguh sangat saya kasihi, karena dukungan doa yang begitu hebat sehingga saya yang mengalami kelemahan tubuh pada beberapa waktu yang lalu, puji Tuhan telah dipulihkan secara berangsur oleh Tuhan. Dan walaupun sekarang saya sedang menjalani kontrol kesehatan di dokter dan di rumah sakit, tetapi saya percaya bahwa pemulihan yang sempurna telah Tuhan siapkan bagi saya. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, saat ini kita masih belajar dari topik tentang segala sesuatu dari Allah yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-36. Khotbah pada tanggal 26 April 2020 yang lalu telah kita bicarakan. Kalau sebelumnya kita sudah melihat secara spesifik mengenai ayatnya yang ke-33 dan ayatnya yang ke-36, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam ayatnya yang ke-34 dan di dalam ayatnya yang ke-35. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Roma 11 ayatnya yang 34, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudara, di sini Rasul Paulus mau bertanya kepada kita, adakah seseorang yang kepadanya Allah mau memberitahukan rancangan-rancangannya, atau seseorang yang telah melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi umatnya, sanggup mengetahui jalan-jalan yang diambilnya? Kekasih dalam Tuhan, ada jurang yang tidak dapat terseberangi antara Allah sebagai pencipta dan kita sebagai manusia ciptaannya. Ada juga satu tantangan, saudaraku, yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Namun di situ juga Rasul Paulus menambahkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Namun di situ ia juga menambahkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hal ini juga, saudaraku, menunjukkan bahwa melalui Kristus, orang yang sungguh-sungguh percaya dan memiliki rohnya akan mengetahui pikiran Allah. Sejauh itu penting bagi kebahagiaan mereka. Saya ulangi sekali lagi. Hal ini menunjukkan bahwa melalui Kristus, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan memiliki rohnya mengetahui pikiran Allah. Sejauh itu penting bagi kebahagiaan mereka. Kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah
yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Juga di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Kekasih di dalam Tuhan, yang jelas Allah tidak butuh penasihat karena kebijakannya tak terhingga, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat atau mengajar dia pengetahuan? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Disinilah sebenarnya inti pengajaran Paulus pada bagian firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa Allah berdaulat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Allah berdaulat melakukan apa saja yang dikehendakinya, dan Dia tidak perlu menjelaskan apa yang diperbuatnya kepada siapapun juga. Namun demikian, di dalam Dia tidak ada ketidakbenaran, sehingga segala apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam ayat yang ke-35, Paulus menantang siapa saja di antara kita untuk dapat membuktikan bahwa Allah berhutang kepadanya. Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Kekasih di dalam Tuhan, adakah di antara kita yang dapat membuktikan Allah pernah berutang kepadanya? Kekasih yang Yesus kasihi, apa yang kita lakukan untuk Dia atau apapun yang kita persembahkan kepadanya haruslah disertai pengakuan seperti ini, bahwa yang membuat kita tidak akan pernah bisa menuntut seperti itu. Di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14, demikianlah firman Tuhan, dari tanganmu-lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu, bukan sebagai balas budi, tetapi mengembalikan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini sebenarnya sedang berbicara tentang yang pertama, kedaulatan kuasa Allah untuk menahan ataupun memberikan kasih karunia-Nya bagi bangsa Yahudi kapanpun Ia menghendakinya. Dan yang kedua, ketika kita ranting-ranting atau cabang-cabang cangkokan, atau juga yang seringkali kita dengar, kita seringkali disebut sebagai domba-domba yang berasal dari luar kandang, yang telah menerima Injil kasih karunia secara melimpah itu bukan karena Ia berhutang kebaikan kepada kita, tetapi semuanya dilakukan semata-mata karena kerelaannya sendiri. Oleh sebab karena kerelaan kehendaknya sendiri, Dia melakukan itu. Dengan demikian, saudaraku, sempurnalah penjelasan kami tentang segala sesuatu dari Allah. Sebab segala sesuatu dari Allah, atau sebagaimana ayat 36 yang mengatakan demikian,
bahwa sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang mau membawa kita kepada pemikiran bahwa segala macam sakit penyakit, penderitaan, susah dan senang, terlebih lagi tentang situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, saudaraku. Merebaknya COVID-19 itu seakan-akan ada banyak sekali orang, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan juga malah yang menggunakan ayat ini sebagai rujukan dalam hal yang keliru, bahwa seakan-akan semua ini datangnya dari Allah. Kekasih dalam Tuhan, tentunya saudara masih ingat sebuah pernyataan atau pertanyaan pada ibadah Minggu tanggal 26 April yang lalu, yang saya khotbahkan juga tentang topik ini, yang bunyinya seperti demikian. Apakah kejatuhan Adam dan Hawa itu berasal dari Allah, saudara, atau Allah sebagai penyebabnya? Kan tentunya tidak, saudaraku. Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka telah diberi apa yang namanya kehendak bebas atau free will. Memang kita kalau mau menjelaskan tentang kehendak bebas ini, ada begitu banyak pandangan, ada begitu banyak filosof yang memberikan argumentasi tentang hal ini yang sangat-sangat luas. Tetapi kita mengambil jalan tengahnya saja. Jadi kehendak bebas yaitu satu kemampuan untuk menentukan sendiri dalam memilih tanpa dipengaruhi apapun atau tanpa dipengaruhi oleh barang sesuatu. Kemampuan untuk menentukan atau memilih siapapun tanpa dipengaruhi oleh orang lain, kapanpun itu menyangkut waktu dan dimanapun itu menyangkut tempat. Sehingga seperti apa yang kita alami saat ini, sebagian besar itu dapatlah dikatakan karena kesalahan kita sendiri. Jadi sadarlah dan sadarlah agar jangan selalu kita mempersalahkan Tuhan ketika terjadi sesuatu yang kita melihat merugikan kita, sementara kita adalah anak-anak Tuhan. Akhirnya jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya kita semua semakin kuat dan berkualitas di dalam membangun iman percaya kita di masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memimpin menuntun kami. Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Walaupun ini sederhana Tuhan, hamba mohon Tuhan sempurnakan itu, agar dapat dipahami oleh kami semua, oleh jemaat Tuhan, sehingga kami lebih bijaksana lagi dalam menjalani hari-hari hidup kami di masa-masa yang sulit ini. Biar kami beribadah di rumah sampai menantikan saatnya kami boleh beribadah dalam satu persekutuan yang lebih indah, dan di situ akan terjadi
kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan di penghujung pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat, damai sejahtera, sukacita sempurna dari Allah Bapa, keselamatan sempurna yang telah disiapkan bagi kita semua yang mau menerimanya, mau percaya kepadanya, dan pimpinan, tuntunan, penyertaan Roh Kudus selalu menghibur kita agar kita mampu menjalani hari-hari hidup kita sampai Yesus datang sangkakala Allah berbunyi. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.